Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tajwid satu ayat surah Nuh ayat pertama. Mudah-mudahan berkah dan bisa kita amalkan nanti ketika baca Quran atau mengaji di tempat-tempat yang lain. Kita mulai teman-teman, kita baca dulu. Habis kita baca, setelah itu baru kita belajar tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Kita baca, kita mulai belajar tajwid. Boleh kita buka sama-sama Al-Quran kita teman-teman, surah Nuh ayat 29. Nun yang bertasydid, baik dia berharokat patah, dhammah ataupun kasrah, maka hukum tajwidnya disebut gunnah. Cara bacanya didengungkan teman-teman, keluar suara dari hidung. Coba coba ditahan masing-masing. Tandanya nanti dia sudah berhasil. Kalau kita baca ketika dengung, tutup hidung, dia tidak akan bersuara. Kenapa? Karena keluar suaranya di hidung teman-teman. Mari kita baca. Panjang. Kenapa panjang? Nama tajwidnya mad jaiz munfasil. Definisinya sesudah huruf mad tabi'i atau huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Sesudah huruf mad terdapat alif di pangkal kalimat yang kedua. Inna satu kalimat, arsalna udah kalimat yang kedua, maka bacaannya dibaca panjang. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Karena ini kita belajar teman-teman, maka kita baca 5 harokat supaya biasa kita baca panjang. Inna ramati atau rasukun didahului harokat patah, dia tafkhim tebal, nggak boleh ar tapi au tebal. Inna arsalna, ada alif didahului harokat patah, hukum tajwidnya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Inna arsalna Nuh, waw sukun didahului harakat dhammah, tajwidnya sama dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Kita lanjut teman-teman. Inna arsalna Nuhan, fathatain atau tanwin baris patah, di depannya ada huruf alif, maka hukum tajwidnya ijhar halqi. Cara bacanya jelas, tidak boleh dengung. Jangan nanti mentang-mentang suaranya cantik, suaranya bagus, suaranya merdu, ini didengungkan Nuhan, salah. Itu salah teman-teman, cukup dijelaskan saja. Inna arsalna Nuhan ila, lam yang berbaris
tegak atau berharakat tegak itu juga mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Inna arsalna Nuhan ila qaum. Waw sukun didahului harakat fathah. Hukum tajwidnya disebut matlin atau matlain atau matlayin. Nah, panjangnya juga sama 2 harakat teman-teman. Hurufnya ada 2, waw dan ya. Apabila waw sukun atau ya sukun didahului harakat fathah, maka hukum tajwidnya disebut matlayin. Kita lanjut. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Dhammir hu atau dhammirhi, di depannya ada huruf alif, maka hukum tajwidnya disebut maksilah tawilah. Panjangnya 5 harakat. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir. An nun sukun bertemu alif, hukumnya sama seperti han bertemu alif, yaitu ijhar halqi, jelas teman-teman, gak boleh didengarkan, cukup dijelaskan saja. An anzir, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Huruf dal itu masuk kepada huruf ikhfa. Hurufnya ada 15, ta, sa, jim, dal, jal, zai, sin, shin, shod, dot, qaf, dha, fa, qaf, kaf. Cara bacanya disamarkan. Ketika kita baca an, mulut kita udah berubah bentuk ke huruf dal. Atau ketika kita bacaan maurat huruf kita, mulut kita sudah kepada huruf zal, di ujung lidah. An anzir qaumaka min, sama nun sukun bertemu huruf qaf, nama tajwidnya ikhfa. Dia masuk kepada suara yang jauh, suara eng. Suaranya bukan lagi min, bukan lagi mil, tapi dia agak jauh. Mil qaf. Begitu teman-teman. An anzir qaumaka min qabli. Qab, ba, sukun. Di tengah-tengah maka disebut qalqalah sughra. Hurufnya ada 5, qaf, qaf, ba, jim, dal. Qaf, qaf, ba, jim, dal. Ketika mati atau sukun huruf yang 5 itu salah satunya di tengah-tengah seperti ini, digoncang dia tapi jangan berlebihan. Jangan pula sampai qab, salah. Tapi kata dari salah satu murid tahfiz Slemaniyah di Turki, itu mengatakan bahwa cukup sekedar ada b goncangan, min qab, agak dia tapi jangan terlalu kelihatan, min qab, begitu teman-teman. Kita ulang dari an, bareng-bareng. An anzir qaumaka min qabli ay, nun sukun bertemu huruf ya, hukum tajwidnya disebut idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, mim, nun, waw, ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4, kalau bertemu dia teman-teman berarti huruf di depannya setelah huruf nun. Kalau sebelum berarti di belakang nun. Ini bertemu salah satu huruf yang 4, maka dikatakan atau disebut idgham bi gunnah. Cara bacanya memasukkan suara nun ke huruf di depan beserta dengan ini huruf ya, berarti bukan lagi an ya tapi ai, masukkan ke ya tapi ditahan dengan dengo.
min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Lim hukum tajwidnya mad alif lis sukun. Setelah atau sesudah huruf mad tabi'i terdapat huruf yang dimatikan atau disukunkan lantaran kita berhenti. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Jadi teman-teman, di video kali ini kita baca satu huruf, satu ayat. Nah, mudah-mudahan yang satu ayat ini bisa kita pelajari dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah keberkahan, kesehatan, agar bisa tetap lanjut membuat video ayat berikutnya. Insyaallah video berikutnya nanti kita akan buat ayat 2 sampai ayat 3 karena ini ayat 2 agak pendek ini teman-teman. Sekian, saya Supriyadi Aceh. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment teman-teman. Sama-sama kita belajar. Kalau ada kesalahan di saya, silahkan diingatkan teman-teman dengan cara yang baik. Saya tidak akan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.